Perkenalkan, saya Ninu Dian Kurniawati dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Saya akan mempraktikkan tentang bantuan hidup dasar bagi tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jika kita menemukan korban tidak sadar, maka yang pertama kali dilakukan adalah 3A. 1. Amankan diri. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai seperti sarung tangan, penutup mata, masker, dan baju yang sesuai. Kedua, amankan lingkungan dengan cara batasi personil resusitasi, jauhkan kerumunan, dan hindarkan dari tempat yang berbahaya seperti api atau reruntuhan. Yang ketiga, aman korban. Selanjutnya, lakukan cek respons. Cukup dengan menepuk pasien. Pak. Ingat, kita tetap harus menjaga jarak dengan pasien minimal 1 lengan. Jika pasien tidak berespon, segera minta bantuan dengan cara meminta rekan kita menelpon ataupun juga mengaktifkan code blue. Yang harus dilaporkan pada saat meminta bantuan adalah lokasi kejadian, jumlah korban, dan juga kondisi korban, dan segera meminta supaya menolong membawa AED. Selanjutnya, periksa nadi dan nafas secara simultan. Perhatikan bahwa satu tangan kita bisa melakukan chin lift sambil menutup mulut korban. Mata melihat pergerakan dada dan tangan meraba nadi karotis. 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000. 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000. Periksa nadi dan nafas tidak boleh lebih dari 10 detik. Jika korban tidak ada nadi dan tidak ada nafas, maka kita lakukan resusitasi jantung paru. Pertama, kita harus menghindari aerosol dengan memasangkan penutup hidung dan mulut kepada korban. Bisa menggunakan masker atau kain atau apapun yang tersedia. Kedua, buka dada pakaian korban. Kemudian tentukan titik tumpu pijatan di setengah sternum bawah dengan cara mengukur. Kemudian tangan dominan kita letakkan di titik tumpu. Kemudian tangan satunya diletakkan dengan posisi tangan saling mengunci. Kita buka kaki kita selebar bahu kita. Kaki, posisi kaki seperti sedang sujud. Jika kita sendirian dan tidak memungkinkan untuk melakukan pijat jantung dan ventilasi, maka kita lakukan hands only CPR sampai bantuan datang dengan evaluasi setiap 2 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Pastikan memberikan high quality CPR dengan cara meminimalkan interupsi, memastikan pengembangan dada optimal atau complete chest recoil, kompresi rate 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Jika memungkinkan dan tersedia alat, maka berikan ventilasi dengan perbandingan pijat jantung dan ventilasi
30:2. Pemberian ventilasi sebaiknya menggunakan alat seperti bag valve and mask dengan Berikan cara menghindari hiperventilasi atau cukup dada mengembang dan memberikan kesempatan paru untuk ekspirasi yang optimal. Setelah itu, lakukan pijat jantung kembali dengan frekuensi 30:2 dengan tetap menutup hidung dan mulut korban. Siklus ini perlu diulangi selama 5-6 siklus jika penolong ada 1 orang. Dan jika terdapat 2 penolong, maka bisa 7-8 siklus. 6, 7, 8, 9, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Setelah 2 menit, maka kita akan melakukan evaluasi dengan cara kembali memeriksa nadi dan nafas dalam waktu maksimal 10 detik. Jika korban ada nadi tapi tidak ada nafas, maka berikan nafas bantuan 10-12 kali per menit dengan BVM. Posisi menutup hidung dan mulut. Jari kita membentuk huruf C dan E dengan mengangkat tulang dagu. 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 2, 1, 1000, 2, 1000. Yang penting diperhatikan dalam pemberian ventilasi adalah tidak melakukan ventilasi secara berlebihan atau hiperventilasi. Indikator yang perlu diperhatikan adalah cukup dada mengembang. Ventilasi berlebihan justru berbahaya bagi pasien karena menyebabkan ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi atau bisa menyebabkan cedera pada paru, misalnya barotrauma. Evaluasi pemberian ventilasi atau rescue breathing dilakukan setiap 2 menit. Pada pemberian rescue breathing 10 kali per menit, maka evaluasi dilakukan setelah rescue breathing ke-20. Sedangkan pada pemberian rescue breathing 12 kali per menit, maka evaluasi dilakukan setelah pemberian rescue breathing ke-24. Ketika bantuan datang, penolong pertama masih terus memberikan resusitasi berupa pijat jantung dan ventilasi. Tenaga kesehatan lain segera memberikan kejut listrik jantung dengan mengikuti perintah yang diberikan oleh mesin AED. Apply pads. Stay clear of patient. Deliver shock now. Shock delivered. Begin CPR. Ulangi siklus sesuai petunjuk dari mesin AED. Jika sudah ada tanda ROSC, Return of Spontaneous Circulation, ditandai dengan ada nadi dan ada nafas, maka berikan recovery position. Rebahkan pasien dengan posisi miring ke kiri, kecuali pada pasien trauma. Angkat tangan ke atas dan 1 tangan menahan wajah, kemudian miringkan tubuh pasien untuk menjaga ruang pernafasan dan juga mencegah terjadinya aspirasi. Pertahankan posisi sampai pasien ditransport ke tempat lain. Demikian tadi video bantuan hidup dasar bagi tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.